Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Biraldino Studio. Microsoft Office Outlook adalah sebuah program personal information manager, merupakan bagian dari aplikasi Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca email, aplikasi ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, jurnal, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Tapi kali ini kita hanya membahas bagaimana cara install email di aplikasi Microsoft Outlook. Ada aplikasi lain yang fungsinya sama seperti aplikasi ini, yaitu seperti aplikasi Mozilla Thunderbird. Tapi karena mayoritas user pengguna sistem operasi Windows, maka sebagai praktek di sini saya menggunakan Microsoft Outlook. Kemudian dari segi tampilannya atau user interface, kemudian dari segi fitur, menurut saya pribadi, saya pilih Microsoft Outlook. Kemudian kenapa harus menggunakan aplikasi Microsoft Outlook? Yang pertama, karena dapat mencadangkan email secara offline. Kemudian, dengan melakukan download data email di Outlook, maka pesan yang masuk maupun pesan yang keluar dapat disimpan di lokal komputer. Jadi ketika kita ingin baca pesan masuk yang sudah di-download, kita cukup buka melalui aplikasi Microsoft Outlook, walaupun komputer dalam keadaan status offline atau tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Dan biasanya perusahaan atau perorangan yang menggunakan mail server sendiri, kemudian menggunakan domain email sendiri, biasanya mereka lebih memilih mengakses email mereka melalui aplikasi seperti Microsoft Outlook dibandingkan mengakses email menggunakan webmail di browser. Kemudian sebagai praktek di sini saya menggunakan Microsoft Office Professional 2019. Oke, kita mulai saja. Pastikan teman-teman sudah menginstall aplikasi Office. Kemudian sebagai praktek, di sini saya menggunakan Gmail. Oke, saya sudah buka browser, kemudian buka Gmail. Setelah masuk di Gmail, sekarang kita klik menu pengaturan atau menu settings di sini. Diklik, kemudian klik menu lihat semua setelan. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita masuk ke tab penerusan dan POP atau IMAP. Kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian sebelum lanjut, di sini saya akan refresh sedikit terkait perbedaan protokol POP dan protokol IMAP. Protokol POP adalah Post Office Protocol, sedangkan IMAP adalah Internet Message Access Protocol. Protokol POP bekerja dengan menghubungi layanan email dan mendownload semua pesan baru dari layanan email tersebut. Kemudian protokol IMAP, kita tidak benar-benar mendownload atau menyimpannya di komputer kita. Saat kita membaca pesan email yang menggunakan protokol IMAP, kita tidak benar-benar mendownload atau menyimpannya di komputer lokal atau di penyimpanan lokal. IMAP hanya mendownload pesan saat pesan diklik dan lampiran tidak didownload secara otomatis. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait kedua protokol tersebut, teman-teman bisa baca di internet. Di sana sudah lengkap semuanya. Dan untuk memilih salah satu protokol tersebut, sesuaikan kebutuhan teman-teman. Misalnya ketika menginstal di HP, maka tidak cocok kalau menggunakan protokol POP karena akan memakan media penyimpanan di HP. Kalau di HP pasti cocok menggunakan protokol IMAP. Dan di sini sebagai praktek saya menggunakan protokol POP. Oke, kita kembali ke Gmail. Pada bagian 1, kita akan mengaktifkan salah satu pilihan. Yang pertama, ini aktifkan POP untuk semua email.
Kemudian yang berikutnya, aktifkan pop untuk email yang masuk mulai sekarang. Maksudnya hanya email yang baru masuk. Jadi tidak semua email-email yang lama. Sebagai praktek di sini saya pilih yang kedua. Oke, setelah itu kita akan menuju bagian 3. Di sini bagian konfigurasi program email. Oke, kita klik saja menu petunjuk konfigurasi. Nah, di sini tertera alamat server email masuk, kemudian alamat server email keluar. Jadi nanti pada aplikasi Microsoft Outlook, kita akan konfigurasi alamat mail servernya sesuai petunjuk ini. Oke, kita kembali lagi ke Gmail. Setelah kita pilih opsi ini, selanjutnya kita klik tombol simpan perubahan. Oke, sudah. Oke teman-teman, selanjutnya kita atur agar Gmail mengizinkan aplikasi Microsoft Outlook bisa mengakses email Gmail. Kita atur melalui menu kelola akun Google. Di sini, kemudian kita ubah URL menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita aktifkan. Artinya dengan mengaktifkan ini, kita sudah bisa mengakses Gmail melalui aplikasi Microsoft Outlook. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi email di Microsoft Outlook. Bagian sini masukkan alamat email Gmail. Kemudian bagian Advanced Option. Centang tulisan "Let me set up my account manually". Maksudnya izinkan saya menyiapkan akun secara manual. Oke, sekarang klik tombol connect. Bagian sini kita klik protokol sesuai pilihan kita tadi pada Gmail. Kemudian masukkan password Gmail. Klik tombol connect. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, untuk mengakhiri instalasi Gmail di Microsoft Outlook, kita klik tombol done. Oke teman-teman, berhasil. Nah sekarang kita coba lihat di aplikasi Gmail di browser. Nah ini masuk juga. Oke teman-teman, secara default ketika kita install email kita di aplikasi Microsoft Outlook, secara default akan diarahkan ke partisi C. Disarankan kita harus pindahkan ke partisi D atau partisi lainnya untuk mengantisipasi ketika kita menginstal ulang Windows atau recover Windows, email kita tidak hilang atau tidak terhapus. Langkah-langkahnya, kita nonaktifkan dulu koneksi internetnya agar pada saat proses pemindahan file email dan direktori email tidak ada proses kirim dan terima email. Kita buka Explore di bagian C, buka menu Users, kemudian di akunnya, di sini Beraldino, kemudian kita cari bagian Documents. Oke, sudah sampai sini, kita cari Outlook Files. Oke, yang ini kita pindahkan. Tapi sebelumnya kita tutup dulu aplikasi Microsoft Outlook-nya. Oke, sekarang kita copy file emailnya. Kemudian kita paste ke partisi D. Kebetulan di sini saya tekan di partisi D di folder email. Oke, seperti ini teman-teman. Posisi koneksi internet masih dalam status tidak aktif. Kita buka kembali aplikasi Microsoft Outlook-nya. Oke, sekarang kita ubah direktori emailnya di Outlook melalui menu File. Kemudian Account Settings.
kemudian di tab Data Files. Nah, di sini kita akan pindahkan file email ke direktori yang sudah kita pindah di partisi D. Oke, klik Add. Kemudian arahkan ke file email yang sudah kita pindahkan, yaitu di sini. Kita klik, kemudian klik tombol OK. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita ubah defaultnya menggunakan file yang sudah kita pindah. Yang ini kita klik, kemudian kita klik Set as Default. Klik tombol OK. Oke, sudah berubah. Jadi direktori email kita sudah diarahkan ke direktori yang baru. Nah, sekarang yang lama silakan dihapus menggunakan tombol Remove. Oke, tidak bisa. Oke, sekarang klik Close. Kita tutup terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian kita buka lagi. Kita buka lagi menu akun settingnya. Oke, di sini. Setelah itu kita hapus direktori yang lama agar tidak double. Jadi kita hanya menggunakan alamat direktori yang baru. Oke. Kita klik direktori yang lama atau file yang lama, kemudian kita remove. Klik tombol OK. Oke, sudah bisa teman-teman. Klik close. Jadi sekarang direktori email kita sudah kita letakkan di partisi D, jadi aman. Coba kita cek kembali. Oke, di sini. Oke, ini alamatnya, alamat direktori, yaitu di D. Sekarang kita coba kirim email. Kemudian kita isi judul. Nah, di sini alamat emailnya beda ya, teman-teman, dengan yang saya atur di sini. Kalau di sini latihanteknologi@gmail.com, kemudian di sini latihanteknologi2@gmail.com. Oke, coba klik tombol send atau tombol kirim. Ini statusnya, status kirim. Oke, berhasil terkirim. Coba kita cek di outbox. Nah, di sini kosong berarti sudah terkirim, teman-teman. Coba kita cek di menu pesan terkirim. Oke, di sini terkirim. Coba kita cek di email tujuan, yaitu email ini. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman. Oke, sekarang saya coba membalas emailnya. Oke. Oke, sekarang kita coba cek. Kita refresh. Nah, sudah masuk, teman-teman. Ini notifikasinya, kemudian ini pesan masuknya. Coba kita klik. Oke, teman-teman, sudah masuk. Nah, sekarang kita coba tutup Microsoft Outlook. Kemudian kita nonaktifkan koneksi internetnya. Oke, sudah nonaktif. Sekarang kita buka lagi Microsoft Outlook-nya. Oke, kita bisa akses email-email kita. Seperti ini, teman-teman. Jadi kelebihan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Outlook, kita bisa mengakses email kita walau komputer kita dalam status tidak terkoneksi dengan internet. Dengan catatan, khusus untuk email-email yang sudah terdownload ke lokal melalui aplikasi Microsoft Outlook. Oke, teman-teman, kiranya topik terkait install email di aplikasi Microsoft Outlook sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini ke teman-teman Anda atau ke media sosial. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih.